Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu kembali dengan program pembelajaran biologi untuk kelas 12 IPA, kelas 12 IPA ya, semester ganjil. Untuk video kali ini rencananya kita akan membahas bab baru, jadi bukan video lanjutan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dulu saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakan masker ya. Ini bukan berarti tidak memenuhi protokol kesehatan. Yang perlu diketahui, ruangan di mana saya pakai untuk shooting ini, mengajar ini, itu nggak ada orang lain, jadi sendirian. Jadi saya nggak pakai masker. Kecuali kalau ada orang, jadi ada satu ruangannya luas, sendirian. Ini supaya nggak timbul masalah menafsirkannya, karena kita harus taat dengan protokol kesehatan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Mari kita lihat tayangan gambar berikut ini ya. Nah, ini karena ini sudah ditampilkan di buku Campbell, jadi kalau saya tampilkan di sini tidak menyalahi aturan ya. Ini sambil dari buku Campbell. Ini gambar seseorang. Kalau ini nggak publis, saya tampilkan, saya bisa kena dituntut ini ya. Young male with Klinefelter syndrome. Ini anak muda dengan namanya Klinefelter syndrome. Nanti di biologi itu dikenal dengan kode XXY trisomy. Ini anak muda mengalami Klinefelter syndrome. Apa cirinya ini yang menonjol ini? Excessive development of mammary gland. Jadi dia kelenjar susunya itu tumbuh besar, padahal dia itu male, not female ya. Ini kelainan. Itu. Terus yang nggak diperlihatkan di sini, apalagi contoh kelihatannya, and small testis, testisnya kecil. Oke, kita cari yang lain. Nah, ini juga ada kelainan juga, namanya Down syndrome. Ini anak Eropa ya, bukan China, bukan Chinese. Tapi ini anak Eropa, tapi face-nya kayak Cina. Ini karena ini Down syndrome. Nah, berikutnya ini Turner syndrome. Yang bersangkutan ini 14 years old girl. Jadi perempuan berumur 14. Kita lihat kalau ini anak Eropa yang 14 tingginya sekitar 135. Ini enggak wajar, ini pendek. Ini banyak ini kelainan-kelainannya. Di sini ada tulisannya short stature, web neck. Web neck itu ini lehernya lebar gitu. Absence of sexual maturation, kematangan seksnya tidak hadir. Jadi misalnya aja, mohon maaf, tidak men, itu contoh ini. Berikutnya, nah ini ada aktor ya di Amerika. Kalau di Indonesia itu ada aktor
Ucok Papa macam-macam itu orang yang mini-mini di Amerika juga ada ini. Nah, ini Mick Mayer, ya. Aktor Van Troyer. Ini apa? Ini nanti kelainan yang pendek-pendek ini namanya achondroplasia. Kita disuruh perhatikan yang tengah. One, center yang paling tengah. Has big audience. Ini aktor terkenal di Amerika. Nah ini sama dengan tadi berwajah Cina ini ya. Ada anak, dua anak ini berwajah Cina. Nah ini adalah orang disebut albino. Tidak punya pigmen warna, terutama yang mudah dilihat itu di rambutnya. Kalau pirang nggak begini ya, terutama yang bulu matanya. Nah, kalau ditanya, kenapa demikian, kenapa demikian, kenapa demikian, kenapa demikian, kenapa demikian, gitu ya. Jawabannya itu semua ditentukan oleh materi genetik. Jadi pertemuan kita hari ini mau bicarakan tentang materi genetik. Oke, jadi tampilan-tampilan tadi, nah ini karena materi genetik, karena materi genetik, karena materi genetik. So, apa materi genetik itu? Nanti kita pelajari dalam pertemuan. Kita lihat dulu KD-nya. Untuk bab ini KD-nya itu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Jadi materi genetik ini kita bicarakan tentang gen, DNA, kromosom. Kita pelajari strukturnya, kita pelajari fungsinya, terus berhubungan dengan apa? Tampilan tadi. Apa itu? Sifat. Nah, jadi itulah kemodulisasi kita. Nanti harapannya apa? Bisa menerapkan prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Jadi gen, DNA, kromosom itu berhubungan dengan sifat, dan sifat itu contohnya tadi ini kebetulan sifat cacat diwariskan. Maka kompetensi dasar kita, kemampuan kita setelah mempelajari bab ini diharapkan kita mengerti tentang gen, strukturnya, fungsinya, DNA, kromosom, dan kita menerapkan prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Jadi dalam bahasa bergaulnya, kalau kita mau menikah, ya, pilih suami atau pilih istri, itu harus menerapkan ini kalau kita sudah menguasainya, supaya terhindar dari anak lahir dengan kelainan genetika, ya. Oke, kita lewati dulu. Jadi tadi itu harus menjelaskan gen, DNA, kromosom. Kemudian nanti yang paling penting ada proses nanti. Prosesnya itu yang paling menentukan dari sifat-sifat itu yang keterkaitan gen DNA itu nanti ada proses namanya sintesa protein. Nah, ini sekedar info tambahan ya. Di bulan Oktober 2020 ini diumumkan penerima hadiah Nobel Kimia, yaitu dua orang perempuan, satu dari Prancis, satu dari Amerika. Dodna dari Amerika, Carpenter dari Prancis, itu menemukan gunting DNA. Ini informasi tambahannya. Nah, jadi minggu yang lalu sekitar tanggal berapa itu Oktober ini 2020 diumumkan ya,
penerima Nobel, ada Nobel ekonomi, Nobel sastra, Nobel fisika. Nobel fisika itu tetap tentang lubang hitam. Nah, untuk Nobel kimia, bukan biologi lah ya, kimia, ternyata penelitinya menemukan gunting DNA. Ya. Oke, nah, ini adalah gambarannya tentang materi genetik. Apa materi genetik itu? Bahan yang mengatur ekspresi sifat tubuh. Dilihat sini kata ekspresi. Jadi ekspresi itu termunculkan, diekspresikan itu dimunculkan, ditampakkan. Jadi misalnya tadi orang kelihatan wajahnya seperti Cina, itu namanya ekspresi wajahnya. Ekspresi itu sifat yang tampak. Jadi sifat-sifat makhluk hidup yang kita bisa ngamati, semuanya itu yang teramati itu namanya terekspresikan. Kalau nggak bisa diamati, itu berarti sifat itu belum terekspresikan. Nanti kita bahas. Nah, itu diatur oleh DNA garis miring G. Sementara gitu dulu, jangan yang benar itu DNA pakai, nanti kita tahu. Oke, ada makhluk hidup nanti namanya golongan prokaryotik. Ini pelajaran kelas 1 sudah sedikit waktu membicarakan klasifikasi. Apa itu prokaryotik? Ini ulang kelas 1 ya. Makhluk hidup yang punya DNA tersebar. Di sini nanti ada gambarnya. Eukaryotik, apa itu? Makhluk hidup yang punya DNA dapat memadat mengumpul. Oke, kita lihat gambar dulu. Nah, ini. Ini adalah DNA. Terus ini inti. Inti ini sebenarnya DNA dipadatkan jadi inti. Sementara ini nggak dipadatkan, ya kelihatan nggak ada inti. Padahal ini sebenarnya ya inti, ya DNA. Cuma dipadatkan, mengumpul begitu jadi bulatan, terus diberi dinding, maka ini disebut nukleus. Sementara ini nggak dipadatkan, nggak diselubungi, ini namanya DNA terurai, ini DNA terkumpul. Nah, ini konsep prokaryotik, konsep eukaryotik. Apa kesimpulannya? Jadi semua makhluk hidup itu punya DNA. Saya ulang, semua makhluk hidup itu punya DNA. Nah, yang masih ingat pelajaran tentang virus, nah virus itu ada yang punya DNA saja, ada yang punya RNA saja. Artinya kalau punya DNA berarti nggak punya RNA, kalau punya RNA nggak punya DNA. Nah, untuk virus nggak masuk kategori ini karena sampai hari ini virus itu pun masih kontroversial. Ada yang mengatakan makhluk hidup, ada yang tidak gitu. Nah, di luar virus saja saya batasi, semua makhluk hidup pasti punya DNA. Nah, DNA-nya yang nggak dibungkus namanya prokaryotik. Contohnya bakteri. Ya. DNA yang dibungkus namanya eukaryotik. Manusia, hewan, jamur itu eukaryotik semua itu. Kalau kita kembali ke Five Kingdom, 5 kerajaan makhluk hidup, Monera, Protista, fungi, plante, animal. Maka kingdom yang pertama itu rata-rata prokaryotik. Apa itu? Monera. Terus mulai dari kingdom kedua yaitu Protista, fungi, plante, animal itu eukaryotik. Oke. Nah, kembali ke bahasan umum kita itu ya, materi genetik. Nanti kita membahas ini apa? 1, pengertian materi genetik. 2, kita belajar tentang kromosom.
3 tentang DNA, 4 tentang RNA, 5 ada proses sintesis. Kemudian kita akan mempelajari tentang gen dan alela. Yang terakhir nanti mungkin belajar tentang mutasi gen, mutasi materi genetik. Ini kira-kira yang mau dipelajari nanti. Oke. Nah, ini mulai masuk kita. Apa materi genetik itu pengertiannya? Ya kromosom, kromatin, gen, DNA. Ini semua materi genetik. Gimana ini konsep kita supaya nggak kacau? Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Kromosom, kromatin, gen, DNA ini semua materi genetik ini. Nanti akan ada ilustrasinya, ada ada animasinya, hubungan kromosom, kromatin, gen, dan DNA. Oke, kita ulang tadi. Sel eukariotik. Kita ke inti dulu. Nanti di inti itulah akan ada materi genetik itu. Apa? Kromosom, kromatin, gen, DNA itu di inti. Saya mengatakan di inti, bukan di dalam. Nanti akan ada animasinya. Sekali lagi saya ulang, saya tidak nyebut kromosom, kromatin, gen, DNA di dalam inti, tidak. Saya nggak menggunakan kata dalam, tapi menggunakan kata di inti. Nggak boleh keliru itu ya, nanti ada konsepnya itu ya. Nah, kemudian bab yang akan datang kita akan membicarakan reproduksi sel. Nanti berkaitan dengan ini. Apa? Di dalam reproduksi sel itu ada pembelahan sel, ada fase-fasenya. Nanti namanya fase metafase, anafase, macam-macam. Salah satunya interfase. Ternyata pada saat sel itu posisi interfase, materi genetiknya itu berwujud kromatin. Pada saat metafase, materi genetiknya itu berwujud kromosom. Jadi nanti ini, benda ini kromosom, kromatin, gen, DNA. Kalau sudah ada animasinya, kalian nggak akan bingung. Oke, mari ya. Yang dua ini kita lihat gambarnya. Nah, ini sel. Ini posisi sel yang inti sel bentuknya. Nah, ketika sel itu mengadakan reproduksi, baik mitosis maupun meiosis, inti ini berubah. Jadi seperti ini, jadi seperti ini. Nah, jika makhluk hidup itu eukariotik, inilah yang terjadi. Jika prokariotik, nggak ada inti sel. Langsung tadi itu apa? Langsung DNA. Itu konsep yang tadi itu. Oke, tak ulang yang ke atas. Nah, ini langsung konsep DNA. Tapi untuk yang eukariotik, inti ini berubah, suatu saat wujudnya DNA. Itu ya. Jadi kalau prokariotik langsung, nggak pakai ada perubahan apapun. Nah, yang eukariotik, kita nggak pasti bisa melihat DNA. Suatu saat wujudnya itu inti. Suatu saat wujudnya tadi kromosom, suatu saat wujudnya kromatin. Nanti kita lihat di animasi ya. Nah, ini. Jadi suatu saat wujudnya seperti ini. Apa ini? Sel dengan inti. Apa ini? Benang-benang nanti ini ada yang disebut kromosom, ada yang disebut kromatin. Ini membantu secara skematis bagannya seperti ini. Kalau ruwet seperti ini kromatin, kalau seperti ini kromosom. Mana yang mendekati asli? Coba kita lihat. Nah, ini. Ini kromosom. Ini kromatin. Kalau ini ngumpal nggak kelihatan sama sekali inti nanti. Gitu. Nah, kita lihat. Nah, ya ini sudah jadi inti. Kalau ini kromosom begitu. Jadi bendanya itu tetap satu. Makanya saya tadi menghindari kata-kata di dalam. Ya. Oke, supaya jelas langsung ke ini dulu ya.
supaya nggak bingung. Coba perhatikan. Nah, jadi bentuk ini kromosom. Saya ulang ya. Mohon maaf. Nah, ini DNA dimampatkan jadi nukleosom, dipadatkan jadi solenoid, padatkan lagi jadi kromatin. Ini masih kromatin, padatkan lagi jadi kromosom. Nanti kromosom ini dipadatkan jadi inti. Gitu. Makanya saya tadi nggak mengatakan di dalam. Kata-kata yang tepat itu dipadatkan atau dimampatkan. Kalau dibalik diuraikan, jadi kromosom diuraikan jadi kromatin. Gitu. Oke, kita lihat yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini tanpa animasi. Jadi ini inti sel. Nanti inti sel itu dindingnya bisa dibongkar. Karena dinding sel itu pelajaran kelas 2 itu yang banyak itu lipoprotein, lemak. Untuk membuang dinding sel sama dinding inti itu pakai zat anti lemak. Ini pakai deterjen. Jadi di lab-lab itu biasanya ini yang bisa dipakai itu yang saya tahu ini ya buah naga itu ya. Itu dikasih deterjen sudah dinding selnya hilang, dinding intinya hilang, maka bisa dilihat ini. Itu di universitas yang maju ya. Kita bisa melihat kromosom. Kalau di SMA nggak mungkin. Inti aja ada yang nggak bisa melihat. Jadi dinding sel, kemudian dinding inti itu bisa dibuka, diuraikan. Nanti di dalamnya sini, nah itu ada kromosom. Kromosom ini kalau dipanjangkan, ditarik memanjang, ada kromatin. Kromatin itu memanjangkan lagi ada DNA. Gitu. Jadi begitulah kira-kira hubungannya, gitu ya. Ini. Nah ini kromosom. Nah ini. Jadi ini DNA dimampatkan sampai jadi kromosom. Kromosom nanti dimampatkan jadi inti. Kalau dibalik, inti diuraikan jadi kromosom, kemudian kromosom diuraikan jadi kromatin, gitu. Kromatin diuraikan jadi DNA. Itu ya. Nah, sekarang supaya nggak bingung, secara benda, nah ini lebih besar lagi ya. Ini DNA, ini kromatin, ini kromosom. Jadi kromosom ini jadi satu, kumpulkan, dimampatkan jadi inti. Nah, sekarang secara materi, sebutannya memang ada DNA, ada kromatin, ada kromosom. Sekarang secara materi atau zat, sebenarnya hanya ada dua. Dari sini ke sini. Satu ini. Ini nanti senyawa kimia namanya DNA. Singkatan dari deoksiribosanucleic acid. Kemudian yang ini, yang ditali oleh ini, yang gambar serupa bola ini protein. Nanti ini, jadi ini protein ini namanya disebut protein histon. Nah, persatuan antara DNA dengan protein itu, nah ini bersatu, nanti disebut nukleosom. Nah inilah nanti
memanjang namanya kromatin. Jadi kamu nggak perlu bingung, sebutannya 4, bendanya cuma 2. Apa bendanya? 1 DNA, 2 protein. Nah, dari DNA protein itulah diuraikan, dimampatkan jadi istilah kromosom, kromatin, nukleosom, DNA. Mulai dari nukleosom, kromatin sampai kromosom bendanya 2 saja. Apa? Kromosom, DNA sama protein. Jadi zatnya cuma 2. Zatnya ya. Jadi zat yang mengatur sifat-sifat itu hanya 2 saja. Protein sama DNA. Nanti wujudnya DNA, nukleosom, kromatin, kromosom, sampai inti sel. Itu wujudnya. Oke. Jadi saya kira itu sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya apa zat yang mengatur sifat kehidupan ini, jawabannya DNA sama protein, ya. Jawabannya DNA sama protein. Bagaimana mereka itu mewujud? Bagaimana mereka itu mewujud? Wujudnya apa? Bisa berwujud kromatin, bisa berwujud kromosom, bisa berwujud inti. Ini kemasan ya, dikemas gitu ya. Dikemas. Gitu. Jadi kalau ditanya, zatnya cuma 2 tok, DNA, protein. Tapi ini dikemas nanti jadi kromatin, kromosom, inti. Oke, saya kira bisa dipahami ini ya. Jadi saya ulang, apa materi yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup? Cuma 2 saja, DNA sama protein. Bagaimana wujud ini? Wujud DNA dan protein bisa sewaktu-waktu jadi berwujud kromatin, sewaktu-waktu jadi kromosom, sewaktu-waktu jadi inti. Diingat-ingat, itu makhluk hidup eukariot. Bagaimana makhluk hidup prokariot? Ini supaya punya gumpalan pemahaman ya, nanti bisa lanjut. Makhluk hidup prokariot berarti ya nggak pakai kromatin, kromosom, inti, langsung aja DNA. Bagaimana dengan protein? Ada di sini, ada proteinnya. Ada proteinnya. Kalau nggak ada proteinnya, ya nggak bisa. Virus itu, maka virus itu mengandalkan protein dari tuan rumah. Saya kira hubungan antara ini sudah oke ya. Hubungan antara kromosom, kromatin, dan DNA, tinggal gennya yang belum. Nanti gen itu yang mana diterangkan berikutnya. Jadi ini jangan bingung ya. Materi genetik itu protein sama DNA wujudnya suatu saat jadi kromatin, jadi kromosom, jadi inti bagi makhluk hidup yang eukariotik, yang punya inti. Bagi makhluk hidup seperti bakteri yang nggak ada konsep kromosom, nggak ada konsep kromatin, tapi hanya DNA sama protein. Ingat-ingat loh ya, zatnya sama ya, kemasannya saja yang berbeda. Ingat-ingat itu ya. Kemasannya beda. Jadi kita kembali ke animasi ini kok. Oke. Jadi inti ini ya sama dengan DNA dan protein kan gitu. Nggak ada benda lain lagi. Terus saya ingatkan nggak boleh ada kata-kata begini, salah. DNA di dalam kromatin. Salah.
karena hanya dipanjangkan, dipendekkan. Jadi kalau di dalam berarti kan harus dibuka. Ini harus dibuka. Hanya memanjang, memendek itu aja ya. Itu. Terus kalau kita ngomong kromatin, di dalam kromosom juga salah. Kromatin digumpalkan jadi kromosom betul. Dipendekkan, dimampatkan betul. Ya. Nah, ini kita sekarang membicarakan kromosom. Ini kromosom. Nanti balik ke DNA. Itu tadi kan masih hubungan DNA, kromatin, kromosom, inti sel. Sekarang kita mulai dari yang besar dulu. Nanti ke yang kecil ke DNA. Kromosom. Belajar kromosom lagi. Perhatikan, ini adalah morfologinya kromosom, bentuknya. Maka yang sedang saya tunjuk ini bagian yang tengking ini ya, mengecil, seperti sedang ditali. Kemudian ada bagian yang lepas ini. Nah, bagian yang tengking ini namanya sentromer. Kemudian yang ini lengan. Nah, yang lengan inilah yang bisa diolor jadi kromatin, diolor lagi jadi DNA. Coba perhatikan ini, tidak ada istilah selaput metrik. Makanya saya nggak mengatakan di dalam. Selaput itu bungkus. Nggak ada bungkusnya. Nggak ada. Ya. Jadi nggak ada istilah selaput, nggak ada istilah kromosom. Di dalam kromosom ada kromatin, nggak ada, karena nggak ada selaputnya. Ya, jadi yang ada istilah apa? Kondensasi, pemampatan. Jadi kromosom itu apa? Kromatin yang mampat, mendek, pada saat metafase. Metafase itu apa? Kita nanti ketemu di bab reproduksi sel. Jadi kalau kromatin dimampatkan jadi seperti ini disebut kromosom. Jadi kalau ditanya, apakah kromosom itu? Maka jawaban yang paling tepat, kromatin yang dimampatkan, gitu. Ya. Siapa yang punya kromosom? Makhluk hidup eukariotik. Kita lihat pendapatnya Pak Morgan. Pak Morgan mengatakan yang membawa sifat itu ia beri nama gen. Bendanya mana Pak? Ya DNA itu. Yang sebelah mana nanti disebutkan nanti. Kita belum ngomong DNA, masih ngomong kromosom. Nah, gitu. Mumpung saya masih ingat ya, saya ingat, nanti lupa. Nobel kimia tahun ini itu bisa motong ini loh. Jadi ini seret panjang, ini nanti dijelaskan ini berisi kode-kode sifat. Kan kita nggak tahu batasnya sebelah mana. Misalnya ini sifat hidung mancung, ini sifat lubang hidung yang kecil, misalnya begitu. Batasnya mana itu? Itu diteliti oleh orang, tahu batasnya sehingga dipotong, nggak merusak keadaan. Nah, kalau sudah dipotong seret, ini ngatur hidung, ini ngatur apa, ini ngatur apa, maka masing-masing nanti disebut sebagai gen. Nah, itu. Terus potongan ini, kalau dipotong ini, tahu batas-batasnya, maka itu nanti namanya segmen. Segmen. Nanti ada konsep segmen, gen, lokus, nanti diulang lagi. Jangan khawatir, pas bahas di DNA. Oke, kita kembali ke urusan kromosom. Nah, ini kromosom. Bagian yang mengecil di sini namanya sentromer. Kemudian ini lengan, ini lengan. Nah, lengan kromosom itu ada yang dark, gelap. Nih. Ada yang light, terang. Kira-kira ini lebih mampat gitu, ini lebih renggang. Gitu ya.
Jadi ini lebih mampat, akan namanya dark, bagian yang gelap itu disebut heterokromatin. Tuh, ini kan bekas kromosom, kok namanya kromatin? Iya, karena dimampatkan tadi. Jadi ini nemen mampatnya, kromatinnya nanti heterokromatin. Yang sebelah sini kurang mampat, kurang padat, namanya eukromatin. Nah, sementara ujung dari kromosom itu namanya telomere. Ini yang konon menentukan umur dari makhluk itu. Gitu. Ya. Nah, ini morfologinya. Oke, kita lihat. Macam-macam kromosom berdasarkan panjang lengan dan letak sentromer. Jadi, kalau tadi ini adalah sentromer, kemudian ini lengannya, nanti tampilannya kromosom itu ada macam-macam. Kita lihat. Nah, ini. Mana sentromernya di sini? Mana lengannya ini? Kromosom B sentromernya ini, lengannya ini dan ini. Gak sama kan? C, nah ini sentromernya, ini lengannya. D, ini sentromernya, ini lengannya. Nah, kalian boleh menggunakan bahasa atau kalimat sendiri-sendiri, tapi yang jelas penggambarannya harus benar. Contohnya ini telosentrik. Nah, ini. Yang begini ini telosentrik. Kalimat boleh dipilih sendiri. Misalnya kalimatnya cenderung ke arah lengan. Maka ada orang mengatakan begini. Telosentrik adalah kromosom yang berlengan satu. Benar kan? Buktinya apa? Ini lengannya dua. Ini lengannya dua. Ini lengannya dua. Ini lengannya satu. Nah, yang sini nggak ada. Ini sentromer, ini. Itu kalau ngomong lengan. Tapi kalau ngomong sentromer bisa bahasanya begini. Telosentrik itu kromosom yang sentromernya di ujung. Ini kan nggak di ujung. Ini apalagi di tengah-tengah. Jadi yang penting gambarnya seperti ini, menggambarkan seorang ini, kalimatnya itu boleh dipilih. Ini telosentrik, satu lengan, atau sentromer di ujung. Ini akrosentrik, dua lengan sangat panjang, sangat pendek. Ini dua lengan agak panjang, agak pendek. Ini dua lengan sama panjang. Gitu ya, panjangnya sama. Jadi ini kalau ditekuk begitu jadi huruf V ini persis. Kalau ini nggak bisa huruf V ya. Itu metasentrik. Oke, jadi ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, metasentrik. Sekarang perhatikan ini. Replicate centromere. Nanti kita akan berbicara tentang kejadian disebut replikasi. Itu. Ini nanti dijelaskan di sana. Ada proses namanya replikasi. Nanti dijelaskan di sana. Oke. Nah, ini model-model kromosom. Nah, coba kita lihat. Ini animasi kromosomnya orang ya. Animasi kromosomnya orang. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi begini. Apa dari animasi ini? Ini kromosomnya manusia. Apa yang bisa disimpulkan? Ini kromosom untuk sebuah sel, satu sel, bukan satu tubuh. Kesimpulan pertama. Maka setiap sel manusia kromosomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai
22 plus ini berarti 23. Artinya apa? Kromosomnya manusia itu 23, 22 ini pasang berarti 46. Gitu. Ini dari animasi ini. Jadi nanti kalau ada sel kromosomnya itu bukan 46, bukan manusia. Itu kesimpulannya. Kita bayangkan misalnya begini, ada kecelakaan. Ada kecelakaan, entah itu pesawat, entah itu kereta api. Kemudian karena kecelakaannya hebat, ada daging berceceran. Bisa jadi ada orang bepergian bawa anjing. Maka daging si anjing itu bisa dibedakan dengan daging manusia. Karena apa? Kromosomnya beda jumlahnya. Jadi Allah itu sudah menciptakan makhluk hidup. Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan kromosom jumlah sendiri-sendiri. Kesimpulan yang kedua, bahwa di tubuh makhluk hidup kromosomnya itu berpasangan. Nih, berpasangan. Di tubuh jangan bayangkan ada nomornya ya. Jangan bayangkan ada nomornya. Nah, terus pasangan ini dari mana? Tadi itu kita ke atas. Nah, ya nggak mungkin nanti suatu kromosom telosentrik nanti berpasangan dengan metasentrik. Jadi yang kita baca dari luar pasangan itu berdasarkan kecocokan bentuk. Tapi nanti di dalamnya secara fisiologi itu bukan hanya bentuk, nanti fisiologi apa? Fungsi, proses itu. Karena tadi bawa sifat kira-kira beginilah gampang-gampangnya ya. Jika ini kromosom mengatur sifat hidung, maka ini juga mengatur sifat hidung. Jangan ini mengatur sifat hidung, ini mengatur sifat kaki misalnya. Nah, jauh kan bukan pasangannya. Nah, itu ya. Jadi kromosom di tubuh makhluk hidup itu satu tadi berdasarkan animasi ini ya. Itu jumlahnya sudah dibikin tertentu. Contohnya untuk manusia itu 23 pasang. 2. Kromosom itu pasti di tubuhnya orang, tubuhnya makhluk itu berpasangan. Dasar pasangannya kalau diamati dari luar, morfologi, bentuknya. Yang meta berpasangan dengan meta, yang submeta dengan submeta. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke proses dalamnya, itu karena yang diatur itu harus sesuai, itu dasar. Oke, kita lanjut ya. Ini perhatikan nih. Setiap sel tubuh kromosomnya berpasangan. Bentuknya, besarnya, komposisi itu isi. Nah, istilahnya nanti kromosom yang sama itu nanti yang pasangannya itu namanya homolog. Jadi saya pakai gambar. Ini, bentar. Nah, jadi nanti ini kromosom, seret. Ini pasangannya ini, maka ini dengan itu homolog nanti. Apa homolog itu? Bentuknya mirip, fungsinya alternatif, gitu ya. Mengatur hal yang sesuai, gitu. Tapi ini dengan ini non homolog. Gitu. Ini dengan ini non homolog. Jauh sekali ini sekian itu. Bila dari luar, bila dari dalam, saya pakai perumpamaan. Misalnya ini ngurus rambut begitu, ini ngurus liver gitu kan jauh kan nggak bisa. Jadi kalau ini rambut ya ini rambut, ini liver sifatnya liver ya sifatnya liver gitu. Itulah pengertian homolog. Jadi berpasangan mengurus hal yang identik, yang kurang lebih sama gitu. Oke.
Jadi ingat tadi kromosom itu jumlahnya tertentu di tubuh berpasangan, kemudian pasangannya, setiap pasang itu namanya homolog. Kemudian pakai contoh ini. Yang paling terkenal dipakai contoh itu milik Drosophila melanogaster. Ini lalat kecil yang merubung buah-buahan. Bukan lalat yang besar yang mohon maaf yang hinggap di kotoran itu bukan. Di buah lalatnya itu enggak hitam. Jadi kalau bahasa Jawa itu bukan lalat nyebutnya itu ya. Mimi apa jadi orang jual rujak itu yang di kangkung-kangkungnya itu bukan yang dipetis. Hitam bukan ya. Yang kelabu itu Drosophila melanogaster. Ternyata lalatnya itu sampai sekarang jadi penelitian karena punya kelebihan. Jadi diteliti oleh Pak Morgan, Pak siapa. Ya, contohnya, kalau manusia tadi kan 46, di lalat itu satu sel cuma 8. 4 pasang, jadi sedikit. Enak melihatnya cuma sedikit. Manusia 46, berarti ini 8. Sudah gitu, nanti di lalat itu, lalatnya kecil tapi kromosomnya besar. Sehingga sampai sekarang jadi bahan penelitian. Jadi ini pas saja di kitab suci juga diterangkan. Terangkan itu tentang lalat itu. Anda harus belajar dari seekor lalat itu. Ternyata sampai sekarang itu. Ya. Nah, nanti satuan kromosom itu namanya ploid. Satuan kromosom itu namanya ploid. Maka kromosom yang berpasangan disebut diploid. Kalau nggak berpasangan, haploid. Kalau pasangannya kurang atau lebih, pakai nama-nama. Contohnya ini. Yang lebih 1, tri. Lebih 2, tetra. Gitu. Banyak, poli. Gitu. Tapi yang normal 2 saja ya. Apa? Berpasangan, diploid. Tidak berpasangan, haploid. Ini normal ini. Nanti ini ada di sel kelamin, nanti ada gambarnya. Ini di sel tubuh. Gitu. Yang lain nggak normal. Jadi yang normal itu 222 atau 111. Nah, ini perhatikan. Ini kromosom namanya, ini sel, ini kromosomnya, ini haploid. Apa? Fokusnya kita jangan ini cabangnya, tapi warna. Ini digambar warna oranye, warna kelabu seperti ini. Ini kan nggak ada yang kelabu yang lain. Ini juga nggak ada. Maka ini nggak punya pasangan. Ini nggak punya pasangan. Secara morfologi juga ini pendek, ini besar bukan pasangannya. Maka ini haploid. Coba perhatikan yang sini. Ini berpasangan dengan ini. Ini berpasangan dengan ini. Maka ini selnya itu nanti disebut diploid. Ini selnya disebut haploid. Nah, yang begini ini sel tubuh. Jadi sel kaki, sel rambut, apa itu ya. Yang begini sel kelamin. Di dunia ini sel kelamin cuma ada 2 saja. Sperma sama ovum. Itu. Kalau di tumbuhan yang ada di benang sari dan putih. Yang ini kalau di tumbuhan ya di akar, batang, daun itu sel tubuh namanya, gitu ya. Jadi sel tubuh itu berpasangan. Sel kelamin tidak. Jadi kalau manusia nanti ini 46, ini 23, nanti ada hitung-hitungannya. Nah, ini yang tidak normal. Ini tidak normal. Triploid, tetraploid. Yang ini normal untuk sel tubuh, ini normal untuk sel kelamin. Jadi di dunia ini sel yang normal itu diberi gelar sel diploid jika berpasang-pasangan, haploid jika tidak berpasangan, dan ini untuk sel kelamin, ini sel tubuh. Di luar ini sel tidak normal, ya. Oke. Nah, ini contoh pasangan. Nah, ini berarti ada 9 pasang. Saya nggak hafal makhluk hidupnya apa. Ini kalau diuraikan di sel.
Kalau kalian jangan begini ya, punya pandangan bahwa di tubuh kita ini dempet, bukan. Ini terurai. Contohnya, contohnya ini ada di sini, ada di sini. Tapi maksudnya ini dengan ini itu pasangannya. Kayak suami istri loh. Suami istri itu kan nggak harus jejer berdua kan gitu. Suatu saat istrinya di rumah, suaminya di kantor kan gitu. Tapi kan pasangan namanya. Nah, supaya nggak kacau nanti begini. Bisa ulang ya. Janganlah mengatakan ini pasangannya ini. Bukan ya. Ini pasangannya ini. Loh, terus ini kok nyabang dua? Nanti ada istilah pasangan, ada istilah duplikat. Jadi ini pasangannya ini, kemudian ini duplikatnya ini. Duplikat dengan pasangan nggak sama loh ya. Kalau duplikat itu jika di sini X, maka di sini pasti X. Karena duplikat. Kalau di sini misalnya saya lambangkan X, karena ini pasangan, ini belum tentu X. Buktinya apa pasangan itu istilahnya? Ini suami, ini istri kok. Kan begitu. Nah, itu ya. Jadi pasangan dengan duplikat itu tidak sama. Oke. Jadi saya ulang, ini pasangannya ini duplikatnya ini. Oke. Nah, ini istilah-istilah itu ya. Homolog pasangan. Mana? Ini sama ini homolog. Ini sama ini homolog. Ini sama ini homolog. Non homolog bukan pasangan. Mana? Ini bukan pasangannya ini. Ini pakai warna. Jelas. Ini bukan pasangannya ini, ya, non homolog. Kromatid kembaran atau duplikat. Perhatikan. Ini duplikatnya ini. Jadi kalau ini misalnya kromosom, ini kromosom, maka ini adalah homolog. Tapi kalau ini dibaca kromatid, ini kromatid, ini persis sama, maka duplikatnya. Terserah, boleh yang ini duplikatnya ini, boleh yang ini duplikatnya ini. Nanti kita akan paham ketika kita membahas duplikasi, proses menggandanya kromosom. Kalian akan paham juga nanti kalau sudah sampai pada penggandaan kromosom itu akan punya gambaran sedikit apa sih bahayanya virus SARS COVID-19 itu kan gitu. Itu nanti sebagian diterangkan di duplikasi DNA ya. Haploid kromosom tidak berpasangan tadi sudah jelas, sel kelamin. Diploid kromosom berpasangan di sel tubuh. Alela pasangan gen, nanti ini ada di genetika, nanti di ilmu keturunan ya. Ini waktunya kurang 7 menit, kita teruskan. Nah, ini contoh untuk menjelaskan yang masalah pasangan dan masalah duplikat. Coba perhatikan ini kromosom, saya beri lambang R. Ini kromosom, saya beri lambang R. Ini lambangnya gen. Maka ini dengan ini pasangan. Misalnya R ini sifat tinggi, R yang ini sifat rendah gitu. Ini misalnya, ini saya beri lambang Y besar, ini Y kecil. Ini misalnya sifat asam, ini sifat manis. Nah, kalau misalnya ini saya taruh jajar dengan ini, bukan pasangannya. Ini tadi tinggi, ini manis. Bukan pasangannya. Itu yang dimaksud mengurus hal yang sesuai, bukan sama. Kalau ini rasa, ini tinggi, ukuran, maka dilambangkan dengan huruf yang sama. Itu namanya pasangan homolog. Nah sekarang kalau ini nggak usah dilihat, yang ini saja. Kalau ini pakai lambang R kecil, maka yang ini juga R kecil. Karena apa? Duplikat. Coba ini saya turunkan R. Kan 1 dari sini. Loh kok ini jadi 2? Maka dia itu melakukan proses, nanti kita bahas, menduplikasi diri jadi 2.
Itu salah satu bahayanya virus itu di tubuh kita ya, bisa menduplikasi diri jadi sekian banyak itu. Dan kebetulan virus itu cepat, nah makanya 2 minggu. 2 minggu selamat, oke. Itu yang COVID itu ya, kan batasnya 2 minggu itu. Ditunggu 2 minggu kan gitu. Yang isolasi macam-macam. Jadi ini bisa menduplikasi diri jadi 2. Ini menduplikasi diri jadi 2. Jadi kalau yang sebelah sini R besar, maka yang sini juga R besar. Itu pengertian dari itu. Nah, ini adalah tabel sekedar informasi. Nah, nanti ada yang lengkap di buku-buku itu. Ini menunjukkan bahwa makhluk hidup jumlah kromosomnya sudah ditentukan. Contohnya kuda 60, nyamuk 6, katak 26, dan ini nggak bisa dirubah. Kalau berubah, mutasi, rusak sifatnya. Ayam 40, demikian seterusnya. Perhatikan, jumlah kromosom ini tidak untuk satu individu, tapi satu sel. Satu sel ya, bukan satu badan. Terus perhatikan pula, jumlahnya enggak linier, enggak berhubungan dengan besarnya tubuh. Misal, lalat yang kecil 12, nyamuk kecil 6, enggak berhubungan, padahal hampir sama. Contoh lagi, nanas 150, manusia 46. Kan besaran manusia daripada nanas, tapi kromosomnya lebih banyak nanas. Nanas 150, kuda 60. Ini makhluk hidup satu sel ini, rhizopoda itu 1500. Nah ini jadi ini wallahu alam, Allah yang tahu. Tapi suatu saat pasti manusia akan menemukan. Di jumlah tidak ada hubungannya dengan besarnya tubuh, ukuran tubuh. Yang penting sudah ditentukan. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Untuk persiapan pertemuan yang datang, kalian mengerjakan tugas. Maka supaya pertemuan yang datang itu lebih bagus, tugasnya dikerjakan duluan. Nanti yang dipakai untuk mengerjakan tugas itu tidak video ini karena masih kurang lengkap. Video ini plus nanti saya upload modul. Jadi habis ini kalian bisa ngerjakan, diunduh, ngerjakannya pakai modul. Nah itu kita bahas untuk lanjutan yang datang supaya pas dengan video yang datang. Nah yang datang kita akan bahas tentang DNA macam-macam itu, gitu ya. Nah, saya kira pertemuan kali ini cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi nanti supaya video yang datang kita makanya bagus, kalian unduh dulu modul, kemudian kalian coba kerjakan LKPD pakai modul itu, sehingga itu nanti pas klop dengan pembahasan yang akan datang. Nah, saya kira sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kamu dan saya tetap sehat, bisa bertemu di pertemuan yang datang. Kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga bisa berkarya hidup di dunia ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.